Di samping saya telah hadir Ko Hendra Lim yang merupakan motivator pemuda Budayana yang cukup terkenal di Indonesia. Ya, selamat siang Ko Hendra. Selamat siang, apa kabar? Begini Ko, beberapa hari lalu kami membuat session pertanyaan di Facebook. Ya. Kemudian ada 2 pertanyaan terbagus. Dan kami akan menanyakannya kepada Koko. Nah, pertanyaan pertama oleh Rian Christian. Nama budaya. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih, Anu Modana. Oke, baik. Terima kasih. Jadi pertanyaan adalah tentang tanggung jawab ya. Bagaimana menumbuhkannya ke dalam diri sendiri dan orang lain. Pertama-tama kita harus sangat-sangat paham bahwa tidaklah lebih mudah untuk memulai dari diri sendiri. Jadi kalau kita berharap orang lain yang berubah atau mempunyai tanggung jawab lebih, maka akan dipastikan bahwa kita akan stres, pusing, dan mungkin kita bunuh diri gara-gara itu ya. Jadi paling penting adalah untuk fokus kepada diri sendiri dulu. Jadi bagaimana menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Seperti yang saya kemarin share di sesi Sarasehan, ada 4 karakter atau perilaku yang perlu dimiliki oleh setiap pemuda Budayana. Tulus, cerdas, bertanggung royong, dan bertanggung jawab. Ya, pertanyaannya bagaimana menumbuh kembangkan rasa tanggung jawab di dalam diri. Pertama adalah gini, kita harus tahu bahwa di dalam prinsip agama Buddha dengan tegas menegaskan oleh diri sendiri seseorang menjadi suci. Suci tidak suci ditentukan oleh diri sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa mensucikan orang lain. Jadi prinsip di Dhammapada ini harus diserap dan dipahami kuat-kuat oleh setiap pemuda budaya. Itu yang penting. Sehingga ketika kita akan melakukan sesuatu yang tidak bertanggung jawab, kita jadi ingat, ya, Buddha sudah menggariskan, Buddha sudah mengajarkan bahwa kita harus bertanggung jawab untuk diri kita. Pertanyaannya adalah caranya bagaimana? Secara sederhana, cara menjadi pribadi bertanggung jawab adalah, nomor 1 adalah memenuhi komitmen kepada diri sendiri. Ya, yang simpel aja. Jika Anda janji bangun jam 6 pagi, besoknya Anda bangun jam 6 pagi. Ya, jadi cara paling sederhana adalah penuhi komitmen kepada diri sendiri. Mulai dari yang kecil dan mulai lakukan setiap hari. Kemudian kedua, cara memenuhi komitmen adalah menyelesaikan apapun hal yang kita telah mulai. Ya, jadi kalau kita mulai melakukan sebuah PR, selesaikan sampai selesai baru meneruskan pekerjaan lain. Dengan secara tidak langsung kita fokus kepada apa yang telah kita selesaikan. Jadi itu sementara 2 ini aja. Satu adalah tetap berkonsisten. Komitmen, ya. Komitmen dalam hal apa? Menyelesaikan apapun yang telah kita mulai. Oke, jawabannya sangat bagus. Simple, sederhana, dan bisa dipraktikkan. Kemudian kok ada pertanyaan kedua, yaitu dari saudara Michael Wong. Sebelumnya nama budaya C atau Ko. Terkadang sulit untuk meminta izin orang tua untuk pergi ke wihara. Padahal tugas-tugas sudah diselesaikan semua. Kira-kira solusinya bagaimana agar orang tua dapat memberikan izin ke wihara? Terima kasih. Jadi saya melihat bahwa ada kecemasan dari para orang tua kalau anaknya terlalu sering ke wihara. Takut jadi apa? Takut kecelakaan di jalan atau malah salah jalur. Oke, takut jadi biku. Takut jadi biku nih kalau anak yang terlalu sering ke wihara. Nanti suatu saat, mama, aku mau jadi samanera, aku mau jadi samaneri. Kebanyakan orang tua merasa bahwa itu adalah cita-cita atau tujuan hidup yang nggak ada gunanya. Padahal itu keliru. Punya anak yang menjadi anggota sangga merupakan sebuah berkah di dalam keluarga. Oke, ya. Itu satu curiganya. Kedua, saya melihat banyak orang tua yang tidak menaruh kepercayaan besar kepada anak. Berarti kalau bilangnya ke wihara, nanti nyasarnya main game. Oke, bilangnya mau ke wihara, nanti nyasarnya ke tempat lain. Kalau begitu, berarti teman-teman kita di wihara, di PMV harus bisa membuat atau memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari orang tua. Sehingga apapun hal positif yang mau kita kerjakan, itu mendapat dukungan. Bagaimana caranya mendapatkan kepercayaan dari orang tua? 1, pastikan orang tua kamu kenal dengan teman-teman wihara kamu. Jadi kalau bilang sama wihara, oke, sekali 2 kali, makanya teman-teman PMV ini perlu juga untuk saling mengunjungi rumah masing-masing teman. Biar apa? Orang tuanya silaturahmi juga. Betul. Terus orang tuanya kenal sama temennya. Lebih percaya. Ya, itu jadi 1, biar orang tua kenal siapa teman kita. Kedua, perlu untuk dipastikan
makna persaudaraan muda-mudi wihara. Saya melihat bahwa penting sekali bahwa teman-teman di wihara ini saling mendukung, khususnya ketika dalam keadaan duka. Jadi, buat apa anaknya rajin ke wihara? Tapi kalau anaknya bermasalah, sakit, teman wihara yang ada datang. Ini kan orang tua jadi, ngapain anak saya capek-capek memberikan kontribusi, tenaga, pikiran, semuanya diberikan ke wihara, tapi teman-temannya nggak dukung. Oke? Feedback positif dari kawan-kawan di wihara. Tuh, ketiga ya tadi udah orang tuanya kenal, kemudian teman-teman memberikan dukungan positif dalam keadaan duka. Yang ketiga adalah perilaku Anda atau perilaku teman-teman yang aktif di wihara berubah. Nah, ngapain capek-capek ke wihara kalau perilakunya tetap sama? Di sini kan variabelnya cuma satu, PR sudah selesai. Oke, memang PR sudah selesai. Tapi mungkin orang tua melihat anak saya rajin ke wihara, rajin cuci piring di wihara, tapi nggak pernah cuci piring di rumah. Sehingga teman-teman di PMV di wihara harus mampu memberikan perubahan kontribusi yang positif ke dalam dirinya, sehingga orang tua akan melihat bahwa anak saya aktif di wihara memberikan kontribusi atau perubahan sikap mental yang positif. Saya tuh nggak pernah dilarang tuh ya. Betul. Dari kecil sampai sekarang. Ya. Kemudian kok saya mempunyai pertanyaan pribadi. Ya. Menurut Koko, apa kesamaan dan perbedaan dari tulus dan ikhlas? Sama, istilah saya pilih itu cuma masalah kata-kata saja. Okay. Kayak seperti mobil sama cars. What are the differences? Basically the same. Jadi tulus dan ikhlas Tulus ikhlas itu sama aja. Yang penting di dalam hati kita tahu. Apapun yang kita lakukan, kita melakukannya dengan tanpa sebuah keinginan agar perbuatan kita terbalaskan. Intinya selalu tulus, tidak meminta balasan. Iya. Bahkan kalau teman-teman di PMV bekerja dengan tulus, saya yakin nggak ada lagi kecewa. Orang nggak ada harapan. Oke, baiklah, sekian pertanyaan yang telah kami tanyakan kepada Ko Hendra Lim. Terima kasih, Ko. Terima kasih. Ya, Selamat siang. Selamat siang. Namo Buddhaya.